Tiga DPR telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini setelah Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi 3 DPR hari ini. Dan untuk mengetahui tanggapan Polri, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di DPR. Ya, Sadrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gan, memang baru saja Komisi 3 sejak pukul 3 sore tadi memang sudah menghasilkan hasil dari rapat pleno, yaitu meloloskan Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman pada saat ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa tanggapan dari pihak Polri sendiri terhadap hasil dari keputusan Komisi 3, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Roni Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Dan untuk itu kita akan bertanya, Pak Roni, dengan adanya hasil keputusan dari Komisi 3 meloloskan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Pak Sutarman, pihak Polri seperti apa menanggapinya? Ya, karena kewenangan dan hak prerogatif Presiden berkaitan dengan pencalonan seorang Kapolri, maka Bapak Kapolri juga menyerahkan sepenuhnya mekanisme ini kepada Bapak Presiden dan Komisi 3 DPR RI. Ya. Bapak, dari tadi kan sudah ada proper test dan hasil pleno dari Komisi 3, apakah pihak Polri juga diikutsertakan begitu Pak untuk hasil keputusan ini Pak? Ya, tentu yang mengikuti kegiatan ini adalah Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan. Kami dari Mabes Polri sesuai dengan perintah Bapak Kapolri memberikan bantuan dukungan kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan sesuai dengan fungsi kami. Seperti kami Divisi Humas, ya kami melayani keperluan media tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di Komisi 3 DPR RI hari ini. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka Pak Budi Gunawan. Adakah nanti himbauan dari kepolisian sendiri untuk mengundurkan diri begitu Pak Budi Gunawan atau dinonaktifkan? Bagaimana Pak seperti itu? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, seorang tersangka memiliki hak ya atas asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, tersangka ini belum merupakan terpidana yang memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hak asasi dari seorang tersangka ini harus kita juga hormati dan kita berikan dukungan dalam bentuk bantuan hukum sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar Kepala Divisi Hukum Polri memberikan bantuan hukum kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan menghadapi proses penegakan hukum dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan oleh KPK. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti jika Pak Presiden mengeluarkan surat penarikan kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ataupun nantinya akan menjabat sebagai Kapolri, nanti dengan adanya calon-calon lain yang diajukan oleh Pak Presiden, tanggapan Polri seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini kan merupakan kewenangan ya, kewenangan sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden. Oleh karena itu Bapak Kapolri juga mengulangi ketika tadi ada arahan pagi pada jam 7 pagi, kami para perwira tinggi maupun perwira menengah di Mabes Polri dikumpulkan oleh Bapak Kapolri. Beliau memberikan arahan dalam rangka soliditas kesatuan ya, soliditas di internal Polri, juga sekaligus juga menyampaikan tentang kewenangan Bapak Presiden sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden untuk menunjuk seorang Kapolri atau pengganti Kapolri. Demikian. Pak, pertanyaan terakhir Pak Roni, ini terdengar santer sekali, ada banyak isu mengenai adanya persaingan-persaingan di dalam tubuh kepolisian. Bagaimana Polri menyikapi isu-isu tersebut? Tadi telah dipastikan oleh Bapak Kapolri bahwa di internal Polri tidak ada
hal yang tidak solid. Artinya internal Polri saat ini sangat solid karena terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga Bapak Kapolri memberikan dukungan kepada Bapak Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan untuk mengikuti fit and proper test karena ini mekanisme yang memang harus dilaksanakan sehingga kami juga selaku staf dari Bapak Kapolri juga diperintahkan untuk memberikan bantuan dan dukungan apa yang perlu diberikan oleh Mabes Polri. Demikian. Bapak Romli, terima kasih banyak atas informasinya. Egan, ya baru saja tadi adalah wawancara dari Pak Roni. Ini ada beberapa poin yang diutarakan oleh Pak Roni. Yang pertama adalah pihak Polri akan memberikan bantuan hukum kepada Budi Gunawan. Kemudian ini adalah hak prerogatif dari Presiden terkait dengan adanya pencalonan Kapolri ini dan nantinya di sini akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Tadi Komisi 3 sudah menghasilkan rapat pleno dan rapat pleno ini menghasilkan dari meloloskan Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri yang baru dan di sini dalam rapat komisi yaitu ada satu partai yang tidak hadir yaitu Partai Demokrat. Di sini memang Demokrat kemarin sudah menyatakan tidak kesediaannya untuk melanjutkan fit and proper test dari calon Kapolri ini karena Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demokrat juga mengharapkan atau meminta kepada Presiden untuk menarik kembali pencalonan dari Budi Gunawan ini dan juga mengajukan nama-nama yang lainnya. Untuk demikian, Egan. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari gedung DPR. 3 DPR telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini setelah Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi 3 DPR hari ini. Dan untuk mengetahui tanggapan Polri, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di DPR. Ya, Sadrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gan, memang baru saja Komisi 3 sejak pukul 3 sore tadi memang sudah menghasilkan hasil dari rapat pleno yaitu meloloskan Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman pada saat ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa tanggapan dari pihak Polri sendiri terhadap hasil dari keputusan Komisi 3, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Roni Sombi, Kadif Humas Mabes Polri. Dan untuk itu kita akan bertanya, Pak Roni, dengan adanya hasil keputusan dari Komisi 3 meloloskan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Pak Sutarman, pihak Polri seperti apa menanggapinya? Ya, karena kewenangan dan hak prerogatif Presiden berkaitan dengan pencalonan seorang Kapolri, maka Bapak Kapolri juga menyerahkan sepenuhnya mekanisme ini kepada Bapak Presiden dan Komisi 3 DPR RI. Ya. Bapak, dari tadi kan dari sudah ada proper test dan hasil pleno dari Komisi 3, apakah pihak Polri juga diikutsertakan begitu Pak untuk hasil keputusan ini Pak? Ya, tentu yang mengikuti kegiatan ini adalah Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan. Kami dari Mabes Polri sesuai dengan perintah Bapak Kapolri memberikan bantuan dukungan kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan sesuai dengan fungsi kami. Seperti kami Divisi Humas, ya kami melayani keperluan media tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di Komisi 3 DPR RI hari ini. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka Pak Budi Gunawan. Adakah nanti himbauan dari kepolisian sendiri untuk mengundurkan diri begitu Pak Budi Gunawan atau dinonaktifkan? Bagaimana Pak seperti itu? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, seorang tersangka memiliki hak ya atas asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, tersangka ini belum merupakan terpidana yang memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hak asasi dari seorang tersangka ini harus kita juga hormati dan kita berikan dukungan dalam bentuk bantuan hukum sesuai dengan perintah Bapak Kapolri
agar Kepala Divisi Hukum Polri memberikan bantuan hukum kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan menghadapi proses penegakan hukum dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan oleh KPK. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti jika Pak Presiden mengeluarkan surat penarikan kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ataupun nantinya akan menjabat sebagai Kapolri, nanti dengan adanya calon-calon lain yang diajukan oleh Pak Presiden, tanggapan Polri seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini kan merupakan kewenangan, ya, kewenangan sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden. Oleh karena itu Bapak Kapolri juga mengulangi ketika tadi ada arahan pagi pada jam 7 pagi, kami para perwira tinggi maupun perwira menengah di Mabes Polri dikumpulkan oleh Bapak Kapolri. Beliau memberikan arahan dalam rangka soliditas kesatuan, ya, soliditas di internal Polri, juga sekaligus juga menyampaikan tentang kewenangan Bapak Presiden sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden untuk menunjuk seorang Kapolri atau pengganti Kapolri. Demikian. Pertanyaan terakhir Pak Roni, ini terdengar santer sekali, ada banyak isu mengenai adanya persaingan-persaingan di dalam tubuh kepolisian. Bagaimana Polri menyikapi isu-isu tersebut? Tadi telah dipastikan oleh Bapak Kapolri bahwa di internal Polri tidak ada hal yang tidak solid. Artinya internal Polri saat ini sangat solid karena terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan juga Bapak Kapolri memberikan dukungan kepada Bapak Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan untuk mengikuti fit and proper test, karena ini mekanisme yang memang harus dilaksanakan, sehingga kami juga selaku staf dari Bapak Kapolri juga diperintahkan untuk memberikan bantuan dan dukungan apa yang perlu diberikan oleh Mabes Polri. Demikian. Bapak Romli, terima kasih banyak atas informasinya. Egan, ya baru saja tadi adalah wawancara dari Pak Roni. Ini ada beberapa poin yang diutarakan oleh Pak Roni. Yang pertama adalah pihak Polri akan memberikan bantuan hukum kepada Budi Gunawan. Kemudian ini adalah hak prerogatif dari Presiden terkait dengan adanya pencalonan Kapolri ini, dan nantinya di sini akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Tadi Komisi 3 sudah menghasilkan rapat pleno, dan rapat pleno ini menghasilkan dari meloloskan Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri yang baru. Dan di sini dalam rapat komisi yaitu ada satu partai yang tidak hadir, yaitu Partai Demokrat. Di sini memang Demokrat kemarin sudah menyatakan tidak kesediaannya untuk melanjutkan fit and proper test dari calon Kapolri ini karena Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demokrat juga mengharapkan atau meminta kepada Presiden untuk menarik kembali pencalonan dari Budi Gunawan ini dan juga mengajukan nama-nama yang lainnya. Untuk demikian, Egan. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari gedung DPR. 3 DPR telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini setelah Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi 3 DPR hari ini. Dan untuk mengetahui tanggapan Polri, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di DPR. Ya, Sadrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gan, memang baru saja Komisi 3 sejak pukul 3 sore tadi memang sudah menghasilkan hasil dari rapat pleno, yaitu meloloskan Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman pada saat ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa tanggapan dari pihak Polri sendiri terhadap hasil dari keputusan Komisi 3, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Roni Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Dan untuk itu kita akan bertanya, Pak Roni, dengan adanya hasil keputusan dari Komisi 3 meloloskan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Pak Sutarman, pihak Polri seperti apa menanggapinya? Ya, karena kewenangan dan hak prerogatif Presiden berkaitan dengan pencalonan seorang Kapolri, maka Bapak Kapolri juga menyerahkan sepenuhnya
mekanisme ini kepada Bapak Presiden dan Komisi 3 DPR RI. Ya. Bapak, dari tadi kan sudah ada proper test dan hasil pleno dari Komisi 3, apakah pihak Polri juga diikutsertakan begitu Pak untuk hasil keputusan ini Pak? Ya, tentu yang mengikuti kegiatan ini adalah Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan. Kami dari Mabes Polri sesuai dengan perintah Bapak Kapolri memberikan bantuan dukungan kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan sesuai dengan fungsi kami. Seperti kami Divisi Humas, ya kami melayani keperluan media tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di Komisi 3 DPR RI hari ini. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka Pak Budi Gunawan. Adakah nanti himbauan dari kepolisian sendiri untuk mengundurkan diri begitu Pak Budi Gunawan atau dinonaktifkan? Bagaimana Pak seperti itu? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, seorang tersangka memiliki hak ya atas asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, tersangka ini belum merupakan terpidana yang memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hak asasi dari seorang tersangka ini harus kita juga hormati dan kita berikan dukungan dalam bentuk bantuan hukum sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar Kepala Divisi Hukum Polri memberikan bantuan hukum kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan menghadapi proses penegakan hukum dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan oleh KPK. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti jika Pak Presiden mengeluarkan surat penarikan kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ataupun nantinya akan menjabat sebagai Kapolri, nanti dengan adanya calon-calon lain yang diajukan oleh Pak Presiden, tanggapan Polri seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini kan merupakan kewenangan ya, kewenangan sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden. Oleh karena itu Bapak Kapolri juga mengulangi ketika tadi ada arahan pagi pada jam 7 pagi, kami para perwira tinggi maupun perwira menengah di Mabes Polri dikumpulkan oleh Bapak Kapolri. Beliau memberikan arahan dalam rangka soliditas kesatuan ya, soliditas di internal Polri, juga sekaligus juga menyampaikan tentang kewenangan Bapak Presiden sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden untuk menunjuk seorang Kapolri atau pengganti Kapolri. Demikian. Pertanyaan terakhir Pak Roni, ini terdengar santer sekali, ada banyak isu mengenai adanya persaingan-persaingan di dalam tubuh kepolisian. Bagaimana Polri menyikapi isu-isu tersebut? Tadi telah dipastikan oleh Bapak Kapolri bahwa di internal Polri tidak ada hal yang tidak solid. Artinya internal Polri saat ini sangat solid karena terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga Bapak Kapolri memberikan dukungan kepada Bapak Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan untuk mengikuti fit and proper test karena ini mekanisme yang memang harus dilaksanakan sehingga kami juga selaku staf dari Bapak Kapolri juga diperintahkan untuk memberikan bantuan dan dukungan apa yang perlu diberikan oleh Mabes Polri. Demikian. Bapak Romli, terima kasih banyak atas informasinya.
Egan, ya baru saja tadi adalah wawancara dari Pak Roni. Ini ada beberapa poin yang diutarakan oleh Pak Roni. Yang pertama adalah pihak Polri akan memberikan bantuan hukum kepada Budi Gunawan. Kemudian ini adalah hak prerogatif dari Presiden terkait dengan adanya pencalonan Kapolri ini, dan nantinya di sini akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Tadi Komisi 3 sudah menghasilkan rapat pleno, dan rapat pleno ini menghasilkan dari meloloskan Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri yang baru. Dan di sini dalam rapat komisi yaitu ada satu partai yang tidak hadir, yaitu Partai Demokrat. Di sini memang Demokrat kemarin sudah menyatakan tidak kesediaannya untuk melanjutkan fit and proper test dari calon Kapolri ini karena Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demokrat juga mengharapkan atau meminta kepada Presiden untuk menarik kembali pencalonan dari Budi Gunawan ini dan juga mengajukan nama-nama yang lainnya. Untuk demikian, Egan. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari gedung DPR. 3 DPR telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini setelah Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi 3 DPR hari ini. Dan untuk mengetahui tanggapan Polri, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di DPR. Ya, Sadrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gan, memang baru saja Komisi 3 sejak pukul 3 sore tadi memang sudah menghasilkan hasil dari rapat pleno, yaitu meloloskan Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan menggantikan Kapolri. 3 DPR telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini setelah Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi 3 DPR hari ini. Dan untuk mengetahui tanggapan Polri, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di DPR. Ya, Sadrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gan, memang baru saja Komisi 3 sejak pukul 3 sore tadi memang sudah menghasilkan hasil dari rapat pleno, yaitu meloloskan Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman pada saat ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa tanggapan dari pihak Polri sendiri terhadap hasil dari keputusan Komisi 3, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Roni Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Dan untuk itu kita akan bertanya, Pak Roni, dengan adanya hasil keputusan dari Komisi 3 meloloskan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Pak Sutarman, pihak Polri seperti apa menanggapinya? Ya, karena kewenangan dan hak prerogatif Presiden berkaitan dengan pencalonan seorang Kapolri, maka Bapak Kapolri juga menyerahkan sepenuhnya mekanisme ini kepada Bapak Presiden dan Komisi 3 DPR RI. Ya. Bapak, dari tadi kan sudah ada proper test dan hasil pleno dari Komisi 3, apakah pihak Polri juga diikutsertakan begitu Pak untuk hasil keputusan ini Pak? Ya, tentu yang mengikuti kegiatan ini adalah Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan. Kami dari Mabes Polri sesuai dengan perintah Bapak Kapolri memberikan bantuan dukungan kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan sesuai dengan fungsi kami. Seperti kami Divisi Humas, ya kami melayani keperluan media tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di Komisi 3 DPR RI hari ini. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka Pak Budi Gunawan. Adakah nanti himbauan dari kepolisian sendiri untuk mengundurkan diri begitu Pak Budi Gunawan atau dinonaktifkan? Bagaimana Pak seperti itu? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, seorang tersangka memiliki hak ya atas asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, tersangka ini belum merupakan terpidana yang memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hak asasi dari seorang tersangka ini harus kita juga hormati dan kita berikan dukungan dalam bentuk bantuan hukum sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar Kepala Divisi Hukum Polri memberikan bantuan hukum kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan menghadapi proses penegakan hukum dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan oleh KPK. Demikian.
Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti jika Pak Presiden mengeluarkan surat penarikan kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ataupun nantinya akan menjabat sebagai Kapolri, nanti dengan adanya calon-calon lain yang diajukan oleh Pak Presiden, tanggapan Polri seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini kan merupakan kewenangan, ya, kewenangan sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden. Oleh karena itu Bapak Kapolri juga mengulangi ketika tadi ada arahan pagi pada jam 7 pagi, kami para perwira tinggi maupun perwira menengah di Mabes Polri dikumpulkan oleh Bapak Kapolri. Beliau memberikan arahan dalam rangka soliditas kesatuan, ya, soliditas di internal Polri, juga sekaligus juga menyampaikan tentang kewenangan Bapak Presiden sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden untuk menunjuk seorang Kapolri atau pengganti Kapolri. Demikian. Pertanyaan terakhir Pak Roni, ini terdengar santer sekali, ada banyak isu mengenai adanya persaingan-persaingan di dalam tubuh kepolisian. Bagaimana Polri menyikapi isu-isu tersebut? Tadi telah dipastikan oleh Bapak Kapolri bahwa di internal Polri tidak ada hal yang tidak solid. Artinya internal Polri saat ini sangat solid karena terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dan juga Bapak Kapolri memberikan dukungan kepada Bapak Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan untuk mengikuti fit and proper test, karena ini mekanisme yang memang harus dilaksanakan, sehingga kami juga selaku staf dari Bapak Kapolri juga diperintahkan untuk memberikan bantuan dan dukungan apa yang perlu diberikan oleh Mabes Polri. Demikian. Bapak Romli, terima kasih banyak atas informasinya. Egan, ya baru saja tadi adalah wawancara dari Pak Roni. Ini ada beberapa poin yang diutarakan oleh Pak Roni. Yang pertama adalah pihak Polri akan memberikan bantuan hukum kepada Budi Gunawan. Kemudian ini adalah hak prerogatif dari Presiden terkait dengan adanya pencalonan Kapolri ini, dan nantinya di sini akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Tadi Komisi 3 sudah menghasilkan rapat pleno, dan rapat pleno ini menghasilkan dari meloloskan Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri yang baru. Dan di sini dalam rapat komisi yaitu ada satu partai yang tidak hadir, yaitu Partai Demokrat. Di sini memang Demokrat kemarin sudah menyatakan tidak kesediaannya untuk melanjutkan fit and proper test dari calon Kapolri ini karena Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demokrat juga mengharapkan atau meminta kepada Presiden untuk menarik kembali pencalonan dari Budi Gunawan ini dan juga mengajukan nama-nama yang lainnya. Untuk demikian, Egan. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari gedung DPR. 3 DPR telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini setelah Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi 3 DPR hari ini. Dan untuk mengetahui tanggapan Polri, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di DPR. Ya, Sadrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gan, memang baru saja Komisi 3 sejak pukul 3 sore tadi memang sudah menghasilkan hasil dari rapat pleno, yaitu meloloskan Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman pada saat ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa tanggapan dari pihak Polri sendiri terhadap hasil dari keputusan Komisi 3, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Roni Sombi, Kadif Humas Mabes Polri. Dan untuk itu kita akan bertanya, Pak Roni, dengan adanya hasil keputusan dari Komisi 3 meloloskan Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Pak Sutarman, pihak Polri seperti apa menanggapinya? Ya, karena kewenangan dan hak prerogatif Presiden berkaitan dengan pencalonan seorang Kapolri, maka Bapak Kapolri juga menyerahkan sepenuhnya mekanisme ini kepada Bapak Presiden dan Komisi 3 DPR RI. Ya. Bapak, dari tadi kan sudah ada fit and proper test dan hasil pleno dari Komisi 3, apakah pihak Polri juga diikut sertakan begitu Pak untuk hasil keputusan ini Pak? Ya.
tentu yang mengikuti kegiatan ini adalah Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan. Kami dari Mabes Polri sesuai dengan perintah Bapak Kapolri memberikan bantuan dukungan kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan sesuai dengan fungsi kami. Seperti kami Divisi Humas, ya kami melayani keperluan media tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di Komisi 3 DPR RI hari ini. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka Pak Budi Gunawan. Adakah nanti himbauan dari kepolisian sendiri untuk mengundurkan diri begitu Pak Budi Gunawan atau dinonaktifkan? Bagaimana Pak seperti itu? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, seorang tersangka memiliki hak ya atas asas praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, tersangka ini belum merupakan terpidana yang memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hak asasi dari seorang tersangka ini harus kita juga hormati dan kita berikan dukungan dalam bentuk bantuan hukum sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar Kepala Divisi Hukum Polri memberikan bantuan hukum kepada Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan menghadapi proses penegakan hukum dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan oleh KPK. Demikian. Pak Roni, ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti jika Pak Presiden mengeluarkan surat penarikan kembali pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ataupun nantinya akan menjabat sebagai Kapolri, nanti dengan adanya calon-calon lain yang diajukan oleh Pak Presiden, tanggapan Polri seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini kan merupakan kewenangan ya, kewenangan sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden. Oleh karena itu Bapak Kapolri juga mengulangi ketika tadi ada arahan pagi pada jam 7 pagi, kami para perwira tinggi maupun perwira menengah di Mabes Polri dikumpulkan oleh Bapak Kapolri. Beliau memberikan arahan dalam rangka soliditas kesatuan ya, soliditas di internal Polri, juga sekaligus juga menyampaikan tentang kewenangan Bapak Presiden sekaligus juga hak prerogatif Bapak Presiden untuk menunjuk seorang Kapolri atau pengganti Kapolri. Demikian. Pertanyaan terakhir Pak Roni, ini terdengar santer sekali, ada banyak isu mengenai adanya persaingan-persaingan di dalam tubuh kepolisian. Bagaimana Polri menyikapi isu-isu tersebut? Tadi telah dipastikan oleh Bapak Kapolri bahwa di internal Polri tidak ada hal yang tidak solid. Artinya internal Polri saat ini sangat solid karena terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan juga Bapak Kapolri memberikan dukungan kepada Bapak Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan untuk mengikuti fit and proper test karena ini mekanisme yang memang harus dilaksanakan sehingga kami juga selaku staf dari Bapak Kapolri juga diperintahkan untuk memberikan bantuan dan dukungan apa yang perlu diberikan oleh Mabes Polri. Demikian. Bapak Roni, terima kasih banyak atas informasinya. Egan, ya baru saja tadi adalah wawancara dari Pak Roni. Ini ada beberapa poin yang diutarakan oleh Pak Roni. Yang pertama adalah pihak Polri akan memberikan bantuan hukum kepada Budi Gunawan. Kemudian ini adalah hak prerogatif dari Presiden terkait dengan adanya pencalonan Kapolri ini dan nantinya di sini akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Tadi Komisi 3 sudah menghasilkan rapat pleno dan rapat pleno ini menghasilkan dari meloloskan Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri yang baru dan di sini dalam rapat komisi yaitu ada satu partai yang tidak hadir yaitu Partai Demokrat. Di sini memang Demokrat kemarin sudah menyatakan tidak kesediaannya untuk melanjutkan fit and proper test
proses dari calon Kapolri ini karena Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demokrat juga mengharapkan atau meminta kepada Presiden untuk menarik kembali pencalonan dari Budi Gunawan ini dan juga mengajukan nama-nama yang lainnya. Untuk demikian, Egan. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari gedung DPR. 3 DPR telah menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini setelah Komjen Budi Gunawan mengikuti fit and proper test yang digelar Komisi 3 DPR hari ini. Dan untuk mengetahui tanggapan Polri, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di DPR. Ya, Sadrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Gan, memang baru saja Komisi 3 sejak pukul 3 sore tadi memang sudah menghasilkan hasil dari rapat pleno, yaitu meloloskan Budi Gunawan atau Komjen Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman pada saat ini. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa tanggapan dari pihak